Coba hari pertama ke 6.000 Pak. 36.000. Iya. Ada pikiran lah istri mau makan apa gitu kan. Sempat juga saya pikiran enaknya kerja PT lagi gitu kan. Assalamualaikum Sobat, ini ada kisah penjual es tebu di mana sebelumnya yang bersangkutan pernah bekerja di salah satu perusahaan, namun karena merasa salary yang dia terima tidak cukup, yang bersangkutan membuka usaha gerobakan. Nah, bagaimana perjuangannya Sobat? Sehingga yang bersangkutan akhirnya berhasil membuka usaha gerobakan es tebu dan juga ada menjual es doger. Mari kita simak videonya Sobat. Awalnya sih saya dulu pekerja Pak, buruh gitu. Saya beralih profesi ya jadi pedagang kecil-kecilan lah. Ya karena nggak sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Bukan kita tidak bersyukur, tidak. Kenyataannya saya seperti itu. Setiap bulan ini minus terus gitu. Saya mulainya awal jualan ini 2014 gitu. 2014 ya? Iya. Nah, gimana Pak? Bisa ceritakan Pak? Ya saya ceritanya yang pahit dulu lah gitu kan. Yang pahitnya kayak mana kan. Jualannya dengan modalan yang pas-pasan. Ya awalnya saya merintis ini, saya beli suatu gerobak gitu kan. Nah, 4,5 juta itu Pak. 4,5 juta itu pun bukan barang baru, barang second lah. Sudah saya beli, saya coba berjualan sendiri Pak di pinggir jalan gitu kan. Ya dengan semangat yang menggebu-gebu lah. Biasa kita kerja di PT kena sidak kayak gini, berjualannya seperti ini. Cuman ya saya coba berjualan, rupanya saya bikin down juga gitu. Coba hari pertama ke 6.000 Pak. 36.000. Iya. Ada pikiran lah istri mau makan apa gitu kan. Sempat juga saya pikiran enaknya kerja PT lagi gitu kan. Dari semangatnya teman-teman, ada yang bilang coba dulu, semangat lagi. Sabar, ya saya coba sabar terus kan. Dalam berapa bulan, ada yang bilang, yang jualan teman saya yang jualan sih ngomongnya, itu katanya ujiannya 3 bulan. Terus saya pikir lagi, saya pun udah lewat loh dalam 3 bulan. Mau 6 bulan pun masih juga diuji gitu kan. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Ya tapi ya lambat launnya Pak, alhamdulillah Tuhan menunjukkan itu suatu tempat di Punggur, di Pelabuhan SDP Roro itu. Ya alhamdulillah Pak. Rezeki waktu jualan di pelabuhan kan. Saya bisa mencapai itu, omset saya itu, kalau saya bilang mungkin nggak percaya kawan-kawan gitu. Dengan omset 11 juta loh satu hari. Karena posisi jualan saya itu Pak di hari Lebaran gitu, Idul Fitri, hari kedua gitu. Sehari itu bisa mencapai 11 juta, itu pun nggak sampai sore, sampai jam 2 putus. Dari jam 7 pagi, kalau Okay. selama 10 hari saya berjualan di sana itu. Dengan kondisi alam yang luar biasa membantu gitu. 10 hari itu yang 11 juta atau satu hari? Satu hari Pak, dia hari pertama itu 11 juta, hari kedua 9 juta, hari ketiga 8 juta, hari keempat dia minimalnya Pak, paling kecil itu saya dapat omset 7 juta. Dalam 10 hari, bukan omsetnya 10 hari itu 11 juta, tidak. Nah Pak, kalau yang duka tadi tuh bisa cerita lebih detail Pak? Ya dukanya gini Pak, karena bahan baku di Batam ini sudah habis lah. Karena tutup buku lah istilahnya kan, orang-orang kebun pun sudah mengeluh, tebu tidak ada yang tua lagi. Saya coba order tebu itu di luar Batam nih Pak, di Padang lah. Dengan harga tebunya satu batang itu 9.000. Jadi saya order tebu itu 1.200 batang. Masalahnya gini Pak, ambisi tadi itulah. Saya tidak memperhitungkan. Maksudnya itu kan kalau masalah alam itu kan Tuhan gitu kan. Apa yang terjadi Pak? Terjadinya ini Pak, hujan Pak. Hujan itu tak berhenti Pak. Dari tebu saya datang, dari pagi datang tebu saya, malam sudah hujan. Besoknya mau jualan hujan lagi sampai 18 hari. Nggak bergerak Pak. Tebu saya tutup sama terpal di lapangan, terus airnya tergenang, basahin tebu. Tebu itu pun busuk, tak bisa dijual. Rugi itu Pak bisa mencapai 12 juta. Sampainya saya jual becak tebu satu, itu pun tidak menutupin hutang.
becak satu bisa 2, dari 2 bisa 3 gitu kan. Oke, udah berapa bulan dari awal itu Pak? Sehingga Bapak tempat yang bagus itu? Oh, dari 6 bulan Pak, 6 6 bulan lebih lah saya cobain merintis di luar itu. Pas buka pertama tuh berapa dapat Pak? Itu dengan rezeki yang wow itu Pak, itu pun dari 100 cup itu Pak bisa kurang gitu. Nggak cukup. 100 cup di awal Iya. tuh buka langsung 100 cup. Iya, Itu berapa uangnya Pak? itu 600.000 itu Pak. Karena dulu itu kan masih harga penjualan 1 cupnya 6.000 gitu. Di Pelabuhan Punggur itu Pak sampai 5 tahun lah Pak saya dapat dulu Pak. Kenapa Bapak pindah dari situ Pak? Oh, karena ini Pak, namanya kita jualan di pelabuhan pemerintah gitu kan. Oh, mereka tuh kan punya manajer, setiap tahunnya ganti. Nah, jadi beda-beda gitu Pak. Terus mereka pun mendirikan kantin tersendiri gitu. Tapi namanya kita itu tidak sanggup untuk menyewanya dengan harga yang sekian gitu. Saya penambang gerobak ini Pak setelah keluar dari Punggur itu Pak. Oh, Punggur Iya. ya? Itu gerobaknya gerobak apa? Masih tebu kan? Masih apa? Enggak, saya kembangkan ini Pak, es doger gitu Pak. Bapak belajar dari mana tuh Pak? Belajar pembuat es doger ini Pak? Sebenarnya sih Pak, saya tuh nggak ada guru loh Pak. Saya ini menjiwai semua gitu. Saya suka dengan masalah kuliner gitu. Paling saya lihat cuma sebentar konten. Konten itu kan Pak nggak semuanya yang dikasih penjelasan yang benar gitu kan. Ya saya karena saya suka, ya saya coba sendiri. Ya, berarti Gitu, Bapak ya. otodidak ya berarti Iya. belajarnya. Sekarang udah jalan 2 Pak. Ini mau saya bikin satu lagi insya Allah untuk di bulan depan ini. Nah, sekarang yang gerobak tebu ini di mana Bapak jualannya Pak? Oh sementara masih di ini Pak, di Mega Techno City Pak, yang ini di BCL dekat bandara gitu. Namanya MTC itu Pak. MTC. Ya. Buka dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Bukanya biasanya insya Allah setiap pada asar Pak, sampai jam 11 malam. Oke, semua. Nah, rata-rata penjualan tebu berapa nih Pak omsetnya sehari Pak? Ya lumayan lah Pak, kalau hari biasa itu untuk sekitar 80 cup itu masih dapat. Oke. Dia kalibernya naik itu Pak nanti itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu naiknya Itu bisa mencapai 160 cup. Wih, mau 2 kali lipat deh. Iya, itu pun dengan cuaca yang panas ya Pak ya. Ya. Nah. Nah, itu posisinya 1 cup berapa Pak? Oh, sekarang saya jual harganya 78 Pak. Yang pakai es 7.000, yang murni 8.000. Yang murni 8.000. Iya. Berarti kalau rata-rata di hari biasa berapa itu nominal uang Pak? Saya kalau rata-rata itu Pak bisa mencapai itu kalau 100 saja udah 700.000 gitu kan. Itu belum saya hitung yang harga yang 8.000 gitu. Kayak hari Sabtu itu dapat 900.000, hari Minggu tuh kadang dapat 1 gitu kan. Nah, kalau untuk es tebu ini, kalau kita lihat modalnya itu berapa persen Pak ya? Ini dia 50-50 aja nih Pak. 50. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah dia. Ya kadang dapat omsetnya 475, dapat 620. Kalau es doger ini Pak, minimalnya jam 10 Pak. Jam 10 berangkat, nanti minimalnya jam 6 udah nyampe di rumah lah semua. Kalau es tebu ini dari 2014 gitu kan. Kalau es doger ini sudah mencapai setahunan juga lah nih Pak. Kira-kira menurut Bapak apa bedanya Pak pada saat menjadi karyawan sekarang udah mandiri membuka usaha gerobakan lah kalau kita bilang. Ya, perbedaannya gini Pak. Kalau waktu saya jadi ini karyawan, saya sangat terbebani Pak dengan waktu. Itu yang pertama. Harus jam sekian masuk, jam sekian harus nyampe di sana.
Tuh, terus yang kedua, terus kita namanya pekerja Pak, ya namanya kita punya leader, punya segala macam, kita harus siap, kuping kita ini harus tebal gitu. Itulah. Memang saya lihat otodidak dari awal gitu ya. Ya. Ini betul-betul perjuangan yang cukup kuat itu sebetulnya. Nah, apa tipsnya Pak? Sehingga Bapak bisa mengatasi halangan-halangan lah waktu berwirausaha di awal gitu. Ya tipsnya gitu aja lah Pak, kita tuh harus semangat terus, semangat dan bersyukur, itu aja inti saya Pak, semangat, bersyukur, terus ya senyum aja lah gitu, senyum aja.